Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Amanu. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, bidang studi teknologi hasil pertanian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu enzim. Enzim merupakan suatu senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Katalisator adalah zat yang dapat membantu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai reaksi itu sendiri. Enzim bekerja dengan urutan-urutan yang teratur. Enzim mengatalisasi ratusan reaksi bertahap yang menguraikan molekul nutrien, mengubah energi kimia, dan membuat makromolekuler sel dari prekursor sederhana. Enzim bekerja dengan cara mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan tenaga aktivitasi dan tingkat mengubah keseimbangan reaksi serta bersifat sangat spesifik. Molekul awal pada proses enzimilatis disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Struktur enzim. Enzim berbentuk tiga dimensi yang kompleks. Enzim memiliki bentuk khusus dalam untuk mengikat substrat. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim tersusun oleh tiga komponen utama. Satu komponen utama protein. Bagian enzim yang berupa protein disebut apoenzim. Apoenzim atau istilah lain apoprotein. Dua, gugus prostetik. Komponen enzim ini bukan protein yang terdiri dari dua macam, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim atau kofaktor yang terikat sangat kuat bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Koenzim sering juga disebut kosubstrat atau substrat kedua. Memiliki sifat berat molekul rendah, stabil terhadap pemanas, dan terikat enzim secara non-kovalen. Koenzim berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil atau ion-ion terutama H+ dari satu enzim ke enzim lain. Misalnya NAD. Enzim tertentu aktivitasnya perlu koenzim, bahkan harus ada. Koenzim biasanya berupa vitamin B kompleks yang telah mengalami perubahan struktur. Kofaktor berfungsi sebagai struktur daerah aktif dan atau dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Contoh kofaktor yang dapat berupa molekul-molekul kecil atau ion-ion Fe, Cu, zinc, magnesium, Nn, K, Ni, Mo, dan Se. Kofaktor yang berikatan dengan enzim ada yang bersifat lemah dan ada pula yang berikatan dengan kuat. Kofaktor yang berikatan dengan kuat sering disebut dengan prostetik. 3. Sisi aktif enzim. Sisi ini merupakan bagian enzim yang berkaitan dengan substrat. Daerah ini sangat spesifik karena hanya substrat yang cocok saja yang bisa melekat atau berkaitan pada sisi ini. Enzim merupakan protein yang memiliki struktur globular. Struktur enzim yang berlekuk-lengkuk menyebabkan terdapatnya area yang dikenal sebagai daerah aktif. C. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia ada dengan cara berinteraksi dengan substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Terdapat dua teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim, yaitu teori gembok kunci dan teori induksi. Teori gembok kunci. Penemu teori adalah Emil Fischer pada tahun 1894. Enzim tidak akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif dari enzim. Artinya hanya substrat yang punya bentuk yang sesuai dengan spesifik dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat sebagai gembok. Karena gembok dan kunci akan mempunyai kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka atau sebaliknya. Kekurangan teori ini tidak mampu menjelaskan bagaimana kestabilan enzim pada saat perairan titik reaksi enzim. Teori kedua tersebut ada teori induksi. Pada teori induksi ditemukan oleh Daniel Cohart pada tahun 1958 ada untuk menggunakan teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik saja yang menginduksi sisi aktif enzim sehingga cocok membentuk seperti substrat. Teori induksi
Inilah yang dapat menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci. Oleh karena itu, teori ini yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim. D. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama, ada suhu. Enzim bersifat termolabil. Artinya, aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim akan terus meningkat sampai batas suhu tertentu. Batas suhu tersebut dinamakan suhu optimum. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Enzim pada suhu 0,0 derajat atau di bawahnya bersifat non-aktif. Akan tetapi pada suhu tersebut enzim tidak rusak. Kenaikan suhu dapat meningkatkan aktivitas enzim. Namun jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Hal ini akan mengakibatkan enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Contoh, enzim manusia memiliki suhu optimum 30 derajat sampai 40 derajat. Enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum 70 derajat atau lebih. 2. Derajat keasaman pH. Karena molekul enzim pada umumnya ada protein globular, bentuk dan fungsinya dapat mempengaruhi oleh perubahan pH cairan di sekitarnya. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim memiliki pH optimum antara 6-8. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keaktifannya dalam bentuk kompleks enzim substrat, sehingga dapat menghalangi terkaitnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan pada enzim. Denaturasi oleh pH yang ekstrim biasanya bersifat bolak-balik, tetapi tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju tumbukan antara enzim dan molekul substrat, sehingga akan meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat dan meningkatkan kecepatan reaksinya. Hal ini bertentangan dengan peningkatan denaturasi enzim pada suhu optimum. Karena reaksi itu terlampaui, akhirnya reaksi itu berhenti, kadang-kadang hanya pada temperatur lebih dari 100 derajat Celcius. 3. Konsentrasi enzim dan substrat. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah sehingga tercapai kecepatan kontas, yaitu jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Bertambahnya konsentrasi substrat dan suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi. Jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap, namun jika semua sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Keadaan demikian menunjukkan bahwa kecepatan reaksi telah mencapai tingkat maksimum. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan kontas, yakni jika semua enzim mengikat substrat. Pada setiap saat, proporsi molekul-molekul enzim yang terikat pada substrat akan tergantung pada konsentrasi substratnya. Karena konsentrasi meningkat, kecepatan awal dari reaksi yaitu VO pada saat penampangan enzim akan meningkat sampai suhu nilai maksimum Vmax. Pada tingkat substrat, enzim tersebut dikatakan jenuh, seluruh sisi aktif maksimum, dan penambahan jumlah substrat tidak akan menaikkan VO. Nilai konsentrasi substrat pada saat VO sama dengan setengah dari Vmax dikenal sebagai tetapan Michaelis (Km). Untuk reaksi substrat enzim, rendahnya nilai Km menunjukkan afinitas tinggi dari enzim untuk substratnya. B. Zat-zat penggiat aktivator. Aktivator merupakan zat atau molekul yang berfungsi untuk mengacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh dari aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali yang berkondisi encer 2-5% dan ion logam seperti Ka, Mg, Ni, N dan Cl, dan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 5. Zat-zat yang menghambat inhibitor. Inhibitor merupakan suatu molekul yang dapat menghambat aktivitas enzim. Terdapat dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.